Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama saya Salsabila Setia Ine Agistari. Baiklah teman-teman, di konten YouTube saya kali ini akan menjelaskan mengenai peristiwa Fathul Mekah. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja. Apakah kalian ada yang tahu apa itu peristiwa Fathul Mekah? Ya, jadi peristiwa Fathul Mekah itu adalah peristiwa kemenangan di kota Mekah. Jadi peristiwa Fathul Mekah ini terjadi pada tahun 630. Tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Jadi sebelum peristiwa Fathul Mekah itu tentu ada peristiwa-peristiwa penting yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Fathul Mekah ini ya. Jadi peristiwa Fathul Mekah ini berawal dari rasa rindu dari kaum muslimin karena sudah beberapa tahun tidak mengunjungi kota Mekah untuk melakukan umrah. Kemudian Rasulullah memberikan izin kepada kaum muslimin untuk melakukan umrah di Mekah. Kemudian Rasulullah dan 1000 kaum muslimin ini berangkat ke Mekah dengan menggunakan pakaian ihram untuk menghilangkan kecurigaan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian juga mereka mengendarai unta untuk berkurban pada saat ibadah umrah. Kemudian setibanya di kota Asfan, ada salah seorang pengintai muslim yang mengabarkan kepada Rasulullah bahwa kaum kafir Quraisy ini telah menyiapkan 200 pasukan untuk menghadang kaum muslimin. Kemudian Rasulullah dan juga kaum muslimin ini melakukan dan mengalihkan perjalanannya melalui desa Hudaibiyah. Kemudian juga mereka beristirahat di desa itu. Selanjutnya kaum kafir Quraisy ini mengutus dari kaumnya untuk menanyai tujuan dari kaum muslimin ini ke Mekah untuk apa. Kemudian Rasulullah dan juga kaum muslimin ini menjawab kalau tujuan mereka ke Mekah ini hanya untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian Rasulullah ini juga mengutus Utsman bin Affan untuk menemui tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy sampai terdengar bahwa Utsman bin Affan ini wafat. Selanjutnya, para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor ini segera mengambil baiat di hadapan Rasulullah. Mereka akan menjaga akan keselamatan Rasulullah dan juga ajaran dari Rasulullah. Dan baiat ini dinamakan dan terkenal dengan nama Baiatur Ridwan. Kemudian pembaiatan Baitur Ridwan ini ternyata menggetarkan hati kaum Quraisy. Kemudian kaum kafir Quraisy ini mengirim utusan perdamaian yang dipimpin oleh Suhail bin Umar untuk melakukan perundingan bersama dengan kaum muslimin dan menghasilkan yang dinamakan dengan perjanjian Hudaibiyah. Untuk isi dari perjanjian Hudaibiyah sendiri itu yang pertama adalah diadakan gencatan senjata pada kedua belah pihak selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, apabila seorang kafir Quraisy ini masuk Islam tanpa seizin walinya, maka segera ditolak oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kaum Quraisy ini tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Yang keempat, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Rasulullah itu diperbolehkan, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kelima, kaum muslimin ini tidak jadi melaksanakan ibadah umroh di tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Kemudian baru 2 tahun perjanjian Hudaibiyah ini dilaksanakan, maka kaum kafir Quraisy ini telah melanggar perjanjian tersebut karena kaum kafir Quraisy ini membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Huza'ah. Jadi memang sejak zaman jahiliyah Bani Bakar dan Bani Huza'ah ini tidak berdamai dan selalu bermusuhan ya teman-teman. Jadi ketika Bani Bakar ini mendengar berita bahwa Bani Huza'ah ini telah masuk agama Islam, maka Bani Bakar akan marah besar. Kemudian Bani Bakar ini meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyerang Bani Huza'ah. Kemudian mereka menyerang Bani Huza'ah pada malam hari di Al-Watir yang menewaskan beberapa orang dari Bani Huza'ah. Selanjutnya ada Amr bin Salim Al-Khuzai yang melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Selanjutnya kita masuk pada materi kronologi peristiwa Fathul Mekah.
Yang pertama ada persiapan dan pemberangkatan pasukan. Jadi setelah Rasulullah mendengar peristiwa tersebut, kemudian Rasulullah ini bersama 10.000 pasukan kaum muslim ini berangkat menuju kota Mekah dengan tujuan untuk membebaskan dan mengamankan kota suci Mekah dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua adalah mendirikan tenda. Jadi Rasulullah ini memerintahkan kaum muslimin untuk beristirahat di Murul Dahram. Jadi kemudian Rasulullah juga memerintahkan kaum muslimin untuk mengumpulkan kayu bakar yang nantinya akan dibuat api unggun. Kemudian api unggunnya itu nanti akan berkobar dan asapnya itu sampai mengepul sampai ke langit sehingga terlihat oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian kaum kafir Quraisy ini merasa khawatir apa yang sedang terjadi. Kemudian kaum kafir Quraisy ini mengutus Abu Sufyan untuk menyelidiki ke perkemahan dari kaum muslimin tersebut. Kemudian namun sayangnya Abu Sufyan ini tertangkap basah oleh penjaga kaum muslimin dan dihadapkan langsung kepada Rasulullah. Kemudian setelah menerima saran dari sahabat-sahabat kaum muslim, akhirnya Abu Sufyan ini menyatakan masuk agama Islam. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan Abu Sufyan untuk menjaga dan memantau keamanan di kota Mekah. Yang ketiga, menyusun strategi. Jadi di sini Rasulullah memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk menghindari pertumpahan darah kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Kemudian juga membagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada Zubair bin Awam yang masuk Makkah dari bagian utara. Kemudian ada Khalid bin Walid dari bagian selatan. Kemudian ada Sa'ad bin Ubaidah bersama kaum Ansor, ini masuk dari bagian sebelah barat. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah dan juga kaum Muhajirin masuk dari bagian hulu, yaitu Bukit Hind. Selanjutnya pasukan muslim masuk ke kota Mekah dengan mengumandangkan kalimat tahmid dan juga tasbih, yang dimana setiap orang yang mendengarnya ini akan tersentuh hatinya dan juga akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk pasukan muslim yang masuk ke kota Mekah ini masuk dengan aman dan selamat, kecuali pasukan Khalid bin Walid yang sempat ada perlawanan dari kaum kafir Quraisy, namun ini dapat teratasi juga. Selanjutnya Rasulullah memberikan penghormatan kepada Abu Sufyan karena beliau sudah masuk Islam dengan membacakan maklumat yang menyatakan, yang pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan itu berarti aman. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memasuki Masjidil Haram itu berarti aman, dan juga barang siapa yang menutup rumahnya itu juga berarti aman. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini juga melakukan apa yang disebutkan dalam maklumat tersebut. Selanjutnya adalah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Jadi setelah kota Mekah ini dapat dikuasai oleh kaum muslim, kemudian Rasulullah dan juga para sahabat ini melakukan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian juga Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan juga gambar-gambar berhala. Jadi di sini Rasulullah juga ikut membantu membersihkannya. Esokan harinya Rasulullah itu memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Di sini untuk memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian setelah melaksanakan sholat, Rasulullah menemui orang-orang Quraisy dan juga beliau memaafkan dengan tulus atas perbuatan yang telah dilakukan mereka kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah itu menyerahkan kunci dan kepengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah. Jadi Rasulullah itu sebenarnya tidak menginginkan kekuasaan atas kota Mekah, namun beliau itu hanya ingin membersihkan kota Mekah itu dari berhala-berhala, karena Rasulullah itu ingin penduduknya itu menyembah Allah, bukan berhala-berhala. Kemudian Rasulullah ini berhasil membebaskan dan memenangkan kota Mekah
dan peristiwa kemenangan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nasr dan Al-Fat ayat 1-3. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan ada beberapa strategi Rasulullah yang dapat menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah ini. Yang pertama, mengumandangkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Jadi orang-orang yang mendengarnya pun juga akan menggetarkan hatinya. Kemudian yang kedua, melakukan perlawanan dari 4 arah. Jadi lawannya itu pun juga akan gentar untuk tidak melawan. Kemudian yang ketiga, melarang pasukannya untuk membunuh jika tidak melawan. Kemudian juga melarang pasukannya untuk tidak merampas senjata kecuali digunakan dalam menyerang. Kemudian juga melakukan diplomasi agar tidak terjadi perlawanan dan juga memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha memberi kemenangan. Selanjutnya, untuk keteladanan yang bisa kita ambil dari peristiwa Fathu Mekah ini adalah untuk meraih kemenangan kita itu harus memerlukan kesabaran, kemudian siasat dan strategi, kemudian juga semangat dan optimis, kemudian yakin akan pertolongan Allah dan juga persatuan dan juga kebijaksanaan. Untuk ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Fathu Mekah ini adalah yang pertama, menjadi orang yang pemaaf dan tidak pendendam. Yang kedua, menjadi pemimpin yang arif dan juga bijaksana. Yang ketiga, berani mencegah kemungkaran dan juga kebatilan. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya ya teman-teman. Apabila saya ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga konten YouTube kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.